Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sholli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pelajar Indonesia yang hebat, bersua kembali dengan saya Adi Purnomo, yang pada kesempatan video kali ini akan dibahas materi pembelajaran berikutnya dari kelas 12, yakni tentang bahasaan teks editorial. Dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah siswa dapat menganalisis unsur-unsur kebahasaan dari teks editorial atau opini. Pemuda belajar yang hebat, saya yakin kalian semua punya budaya membaca yang begitu kental dan membahagiakan. Tentunya hal itu akan berimbas pada kekayaan diksi yang kalian punyai. Ya, agar perbendaharaan kata yang kalian miliki makin luas, perbanyak waktu membaca, perbanyak variasi jenis buku yang kalian baca. Berikutnya, silakan simak tampilan berikut ini. Video tadi merupakan tampilan beberapa contoh penulisan kata yang tidak baku yang sering kita temui di sekitar kita. Dan pada penulisan teks editorial, pemakaian kata-kata seperti contoh tersebut tentunya tidak diperkenankan. Ya, baik. Berikut ini akan dijelaskan beberapa unsur kebahasaan dalam teks editorial. Ada beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, pemakaian konjungsi, adverbia, dan beberapa macam verba. Yang kedua, penulisan kata baku. Sedangkan yang ketiga, penulisan kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, selanjutnya akan dibahas satu demi satu unsur kebahasaan dalam teks editorial. Pertama, pemakaian konjungsi, adverbia, dan berbagai macam verba. Konjungsi yaitu kata penghubung, seperti yang biasa kita pahami dalam keseharian kita. Kehadirannya tentu sangat dibutuhkan agar alur dalam kalimat dapat dipahami dengan baik dan penuh dan mudah oleh para pembaca. Konjungsi dapat berupa bahkan, oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi. Yang kedua, adverbia. Pemakaian kata keterangan ini bertujuan agar muncul kepercayaan dan keyakinan pembaca terhadap fenomena yang sedang dibahas. Kata yang banyak digunakan dalam adverbia ini contohnya sering, selalu, biasanya, kadang-kadang, dan masih banyak. Berikutnya adalah verba relasional. Verba ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan, kepemilikan, dan intensitas. Contohnya, kata ini adalah kata terlihat, bernama, bersifat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah verba material. Verba yang berfungsi menunjukkan adanya peristiwa atau kontak fisik, seperti kata memegang, memotong, berlari, dan lain-lain. Berikutnya adalah verba mental,
merupakan jenis verba yang berfungsi menunjukkan persepsi, seperti melihat, mendengar, afeksi, seperti khawatir, ragu, dan kognisi, semisal mengetahui dan memahami. Ya, demikian penjelasan tentang pemakaian konjungsi, adverbia, dan juga verba pada teks editorial. Selanjutnya kita jelang bersama penjelasan tentang pemakaian kata baku. Next, ketika kita mempersilahkan seseorang untuk memberikan sambutan atau untuk maju ke atas panggung untuk membuka sebuah acara. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi adalah MC-nya ini ngomong waktu dan tempat kami persilahkan. Oh my god, that is totally wrong. Karena waktu dan tempat nggak bisa dipersilahkan. Yang bisa dipersilahkan adalah orangnya, narasumbernya. Banyak yang belum menyadari, terbiasa, atau bahkan sering menggunakan kata yang sebetulnya termasuk kata tidak baku. Berikut akan dijelaskan beberapa ciri kata baku. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah memahami definisi kata baku? Ya, kata baku adalah kata-kata yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Ada beberapa ciri yang terkait dengan penulisan kata baku. Ciri kata baku yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh kalimat berikut. Nanti kita ketemu di sekolah ya. Ya, kata ketemu merupakan kata tidak baku dari kata bertemu. Contoh lain, kata yang dipengaruhi oleh bahasa daerah adalah misal kata apaan, dapetin, dan lain-lain. Ciri yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ya, betul. Bahasa asing. Cermati kalimat berikut. Semua perbuatan anak itu adalah benar. Cermati sekali lagi. Ada kesalahan? Benar. Seharusnya cukup semua perbuatan anak itu benar. Beranjak kepada ciri yang ketiga, bahasa baku bukan merupakan bahasa atau kata yang digunakan dalam percakapan. Misal, gimana? Ketawa, nonton, dan perbaikan dari contoh kata tersebut adalah bagaimana, tertawa, dan menonton. Ciri berikutnya, ciri yang keempat dari kata baku adalah pemakaian imbuhan secara eksplisit. Perhatikan kalimat berikut. Saya lari. Saya baca. Ada kejanggalan. Ada kejanggalan kah? Pada kalimat tersebut? Ya, betul. Tidak ada imbuhan pada kata kerja yang terdapat pada kalimat tersebut. Sehingga kalimat tersebut bisa disempurnakan menjadi kalimat yang berbunyi saya berlari, saya membaca. Ya, sehingga imbuhannya terdapat secara eksplisit pada kalimat tersebut. Ciri berikutnya, yakni yang kelima, adalah pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Jadi, pemakaian bahasa sesuai dan tidak berlebihan dan tentunya tepat sesuai dengan maknanya. Sebagai contoh, pemakaian kata bergantung kepada tentu tidak tepat pemakaiannya sehingga dapat diperbaiki menjadi bergantung pada. Contoh lain, kata disebabkan karena dapat diperbaiki menjadi disebabkan oleh. Ciri berikutnya yang keenam adalah pemakaian kata yang tidak rancu. Semisal kata berulang kali, mengenyampingkan, dapat disesuaikan menjadi berkali-kali dan mensampingkan. Yuk, tugas kalian untuk menemukan kembali contoh-contoh lainnya.
Bisa kan? Ya, ciri selanjutnya adalah pemakaian kata yang tidak pleonasme. Apa artinya? Pleonasme adalah pemakaian kata yang semakna, sehingga pemakaian cenderung mubazir. Perhatikan contoh berikut ini. Para guru-guru dan semua siswa mengikuti upacara dengan sangat khidmat sekali. Pada kalimat ada beberapa frase yang cenderung mubazir. Para guru-guru, semua siswa, dan sangat khidmat sekali. Para guru dan guru-guru punya makna yang sama, yakni dua kata yang semakna, yang bermakna jumlah atau jamak. Sehingga jika dituliskan para guru, maknanya menjadi kabur. Hal ini berlaku sama untuk frase semua siswa-siswi. Sedangkan untuk frase sangat khidmat sekali terdapat dua kata yang semakna, yakni sangat dan sekali, yang sama-sama bermakna penyangatan, menyangatkan, dan melebihkan. Sehingga dalam konteks kalimat tersebut tidak dapat digunakan yang memiliki makna kata yang sama, menyangatkan atau melebihkan. Sehingga pada kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi dengan sangat khidmat. Perbaikan secara menyeluruh kalimat tersebut menjadi para guru dan siswa-siswi, para guru dan siswa-siswi mengikuti upacara dengan sangat khidmat. Ya, demikian tadi penjelasan dan rincian contoh tentang konsep kata baku dalam sebuah kalimat. Dan berikutnya, simak tampilan berikut ini. Tentunya kalian sudah familiar dengan jenis paragraf tersebut. Apa nama dari jenis paragraf tersebut? Kalian tahu? Benar sekali, paragraf deduktif. Namun pada kesempatan kali ini bukan jenis paragrafnya yang akan kita bahas, tetapi jenis kalimat dalam paragraf yang akan kita bahas. Ya, ada dua jenis kalimat dalam sebuah paragraf. Ada yang sudah mengetahui sebelumnya? Betul, ada dua jenis. Yang pertama, kalimat utama, dan yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi mengenai ide atau gagasan pokok yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Dalam suatu paragraf, lazimnya hanya terdiri dari satu kalimat utama. Berikut adalah penjelasan tentang kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memiliki sifat khusus dan berfungsi sebagai kalimat pengembang dari sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf yang dibentuk. Karena berfungsi sebagai pengembang gagasan utama, kalimat penjelas bisa terdiri dari beberapa kalimat yang tentunya lebih dari satu. Hal ini dibutuhkan dan disesuaikan dengan pengembangan dan tentunya penjelasan dalam suatu paragraf. Untuk memperjelas penjelasan, simak tayangan berikut ini. Baik, syukur alhamdulillah dengan selesainya tayangan tersebut berakhir pula penjelasan untuk kaidah kebahasaan teks editorial. Semoga semua yang ditampilkan dan dijelaskan dapat memudahkan kalian dalam memahami sisi kebahasaan dari teks editorial. Lebih umum tentunya, saya berharap kalian dapat menerapkan pemakaian kata baku sesuai dengan situasi pemakaian dan kondisi yang tepat. Terakhir, pergi berlibur ke kota Bandung. Pulangnya bawa cenderamata.
Penjelasan kali ini telah rampung. Izin undur dari kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.